Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan saya Desi Nurfadila, dengan rekan saya Rita Ida Putri, Saya Bagas Indra Saputra. saya Siti Mardiana Putri. Kami di sini akan melakukan presentasi terkait materi manajemen investasi pertemuan 12 dengan judul analisis dan strategi saham. Selamat menyaksikan. Sebelum kita memasuki pembahasan yang lebih mendalam mengenai analisis dan strategi saham, kita harus tahu dulu nggak sih kayak investasi saham itu apa? Kenapa kita perlu tahu analisis dan memilih strategi untuk melakukan investasi itu kenapa? Jadi kalau misalkan di zaman sekarang, kaum milenial itu kan sudah banyak yang jadi investor saham. Tapi banyak juga dari mereka yang mengabaikan nih analisis saham untuk menentukan kayak emiten atau perusahaan apa yang ingin dibeli gitu. Alhasil terjadi bukannya dia mendapat untung dari hasil investasinya, malah mendapat rugi. Makanya penting bagi para investor untuk mempelajari atau menganalisis dulu gitu strategi sebelum dia melakukan investasi saham. Nah, kita masuk ke materi. Pembahasan yang pertama ini mengenai teori portofolio. Nah, teori portofolio ini pertama diperkenalkan oleh Markowitz pada tahun 1952, di mana teori ini merupakan teori yang diperkenalkan untuk pembahasan tingkat pengembalian dan juga resiko. Jadi, teori portofolio atau portofolio adalah kombinasi dari berbagai saham untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Nah, dari pengertian itu, maka dapat disimpulkan bahwa portofolio merupakan beberapa alternatif kesempatan investasi dengan melakukan kombinasi yang dapat memberikan pilihan tingkat keuntungan yang lebih tinggi dengan tingkat resiko tertentu. Nah, tujuan dibuatnya portofolio investasi ini untuk melakukan diversifikasi resiko agar dana yang dimiliki mempunyai resiko yang minimum. Oke, selanjutnya ada mengenai strategi portofolio investasi aktif dan juga pasif. Nah, strategi investasi portofolio ini terbagi atas dua, yaitu strategi aktif dan juga pasif. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ini ada strategi investasi aktif. Nah, strategi investasi portofolio aktif ini apa sih? Jadi pada dasarnya strategi portofolio aktif ini meliputi tindakan investor yang secara aktif melakukan pemilihan dan jual beli saham, serta mencari informasi, mengikuti waktu dan pergerakan harga saham, serta berbagai tindakan aktif lainnya untuk menghasilkan abnormal return. Jadi tujuan pada strategi portofolio aktif ini untuk mencapai kinerja portofolio saham yang melebihi kinerja portofolio saham yang diperoleh melalui strategi portofolio yang pasif. Nah, pada strategi ini, biasanya investor itu menjalankan 3 strategi aktif portofolio pemilihan saham. Yang pertama ini ada pemilihan saham, yang kedua ada rotasi sektor, dan yang ketiga ada strategi momentum. Kita akan bahas dari yang pertama dulu mengenai pemilihan saham. Jadi, strategi pemilihan saham ini dilakukan terhadap saham-saham yang diperkirakan akan memberikan abnormal return positif. Dan biasanya dilakukan dengan melakukan analisis fundamental, meskipun terkadang juga melakukan analisis teknikal untuk mengkombinasikan kedua dari analisis tersebut. Kemudian, yang kedua ada rotasi sektor. Pada rotasi sektor ini ada 2 cara. Yang pertama dengan melakukan investasi pada saham-saham yang bergerak pada sektor tertentu untuk mengantisipasi perubahan siklus ekonomi di kemudian hari. Dan cara yang kedua itu bisa melakukan modifikasi atau perubahan terhadap bobot portofolio saham-saham pada sektor industri yang berbeda-beda. Nah, untuk yang ketiga, strategi momentum ini merupakan strategi momentum harga yang menyatakan bahwa pada waktu-waktu tertentu harga pasar akan merefleksikan pergerakan earning ataupun pertumbuhan perusahaan.
Lalu kita akan membahas strategi investasi yang pasifnya. Jadi, strategi portofolio pasif ini biasanya meliputi tindakan investor yang cenderung pasif dalam melakukan investasi atau dalam berinvestasi pada saham. Dan biasanya investor hanya mendasarkan pergerakan sahamnya pada pergerakan indeks pasar, yang artinya investor itu tidak secara aktif mencari informasi ataupun melakukan jual beli saham yang bisa menghasilkan abnormal return. Nah, ada dua macam nih strategi pasif. Yang pertama ada strategi buy and hold, dan yang kedua ada strategi mengikuti indeks. Untuk strategi buy and hold ini menyangkut keputusan untuk membeli saham-saham dan juga menahannya sampai waktu yang cukup lama untuk memenuhi tujuan tertentu atau tujuan investornya gitu. Nah, tujuan dari strategi ini yaitu untuk menghindari tingginya biaya transaksi atau biaya pencarian informasi dan sebagainya gitu. Kemudian untuk yang strategi mengikuti indeks ini, biasanya investor yang menggunakan strategi ini melakukan strategi dengan membentuk portofolio yang mirip dengan suatu indeks pasar. Misalnya, dia membentuk portofolio yang komposisinya itu mirip dengan indeks LQ45. Jadi, cara semacam itu disebut sebagai index fund. Nah, pada pembahasan selanjutnya ada pendekatan untuk menganalisis dan memilih saham. Di sini kita akan membahas mengenai analisis penentuan saham yang dibeli. Ada beberapa penilaian yang dilakukan. Yang pertama itu, bila harga saham melampaui nilai intrinsik saham, sebaiknya dilakukan penjualan saham. Sebab kondisi seperti ini, biasanya pada masa yang akan datang besar kemungkinan terjadi koreksi pasar. Nah, yang kedua, bila harga saham lebih kecil dari nilai intrinsiknya, maka transaksi pembelian atau penjualan sebaiknya tidak dilakukan. Dan yang ketiga, bila harga saham lebih kecil dari nilai intrinsiknya, sebaiknya dilakukan pembelian, sebab besar kemungkinan di masa yang akan datang akan terjadi lonjakan harga saham. Itu tadi penilaian untuk melakukan pemilihan saham atau membeli atau menjual, kapan kita harus membeli dan kapan kita harus menjual saham. Selanjutnya kita akan memasuki materi pendekatan penilaian saham. Dalam penentuan saham, perusahaan yang layak dibeli digunakan beberapa alat analisis, yaitu yang pertama adalah pendekatan teknis atau technical approach. Analisis teknis merupakan suatu penggunaan pasar spesifik untuk menganalisis saham-saham individual dari sejumlah saham di bursa. Analisis teknis biasa disebut analisis internal atau analisis pasar, karena penggunaan catatan-catatan harga pasar saham itu sendiri berusaha untuk menilai permintaan dan penawaran suatu saham. Pendekatan ini menekankan pada perilaku harga saham dan mungkin juga volume transaksi atau trading yang timbul dari permintaan dan penawaran yang akan menentukan harga saham di masa mendatang. Kemudian yang kedua ada pendekatan fundamental. Analisis fundamental ini mengasumsikan adanya beberapa saham yang mempunyai nilai intrinsic atau nilai tetap atau true value seperti yang diperkirakan investor. Nilai intrinsic ini tergantung pada kemampuan menghasilkan laba atau potential earning. Kemampuan menghasilkan laba akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lainnya mutu manajemen, suku bunga, rata-rata, dan prospek industri yang sejenis, prospek ekonomi, dan sebagainya. Selanjutnya ada materi mengenai menganalisis dan memilih saham. Sebelum membeli saham, investor perlu memahami kondisi perusahaan dan faktor eksternal yang mempengaruhi harga saham. Adapun analisis yang harus dilakukan sebelum melakukan pembelian saham yaitu yang pertama ada analisis ekonomi, yaitu menganalisis kondisi perekonomian suatu negara dan pengaruhnya terhadap perkembangan pasar modal. Secara keseluruhan, analisis ekonomi ini meliputi analisis pertumbuhan, analisis tingkat inflasi dan tingkat bunga, serta analisis kebijakan pemerintah seperti APBN, regulasi, dan deregulasi. Kemudian, yang kedua ada analisis industri. Dalam analisis ini, diperlukan pengetahuan yang mendalam mengenai sektor utama aktivitas ekonomi yang mempengaruhi jenis industri tertentu. Beberapa karakteristik penting yang perlu dipertimbangkan analisis efek seperti penjualan dan laba, permanensi industri, sikap dan kebijakan pemerintah terhadap industri, kondisi perburuan dan terhadap industri, kondisi perburuan dan industri, kondisi persaingan dan harga saham perusahaan industri yang sejenis. Dalam analisis ini ditunjukkan untuk menganalisis dan memilih saham yang akan dibeli, yaitu saham-saham perusahaan yang mempunyai prospek yang cerah.
Lalu selanjutnya ada analisis emiten. Analisis perusahaan yang mengeluarkan saham atau emiten merupakan unsur penting dalam pendekatan fundamental, karena informasi dari perusahaan yang dianalisis ini yang dapat mengungkapkan performance perusahaan. Informasi yang diperoleh berupa informasi internal dan eksternal, baik berupa perusahaan emiten itu sendiri maupun dari pihak lainnya. Selanjutnya ada kerangka analisis fundamental. Analisis fundamental adalah usaha untuk menganalisis berbagai faktor yang berhubungan dengan saham yang akan dipilih melalui analisis perusahaan, analisis industri, analisis ekonomi makro, serta metode-metode analisis lainnya untuk mendukung analisis saham yang akan dipilih untuk dibeli. Salah satu aspek penting dari analisis fundamental adalah analisis laporan keuangan, karena dari situ dapat diperkirakan keadaan atau posisi dan arah perusahaan. Terlihat di gambar berikut merupakan alur analisis fundamental dalam proses penilaian investasi, di mana analisis fundamental merupakan proses utama untuk menilai kelayakan investasi berdasarkan aspek fundamental perusahaan. Analisis ini bertujuan untuk menilai manfaat yang diharapkan, baik dalam bentuk dividen yang dibagikan kepada pemegang saham atau laba perusahaan. Analisis ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi risiko investasi yang dapat mempengaruhi tingkat keuntungan, misalnya risiko pasar atau risiko lainnya yang relevan. Analisis fundamental dilakukan secara bertahap, mencakup 3 tingkatan, yaitu yang pertama adalah ekonomi atau pasar, yaitu menganalisis kondisi makroekonomi dan tren pasar secara keseluruhan. Lalu yang kedua adalah industri, yaitu mengevaluasi prospek industri tempat perusahaan beroperasi. Selanjutnya adalah perusahaan, yaitu mengkaji kinerja keuangan, strategi, dan potensial pertumbuhan perusahaan. Setelah analisis ini dilakukan, penilaian investasi dilakukan dengan 2 pendekatan utama. Yang pertama adalah pendekatan model penilaian dividen, yaitu menentukan nilai saham berdasarkan aliran dividen yang diharapkan di masa depan. Kemudian yang kedua adalah model price to earning ratio atau PER, yaitu menggunakan rasio laba terhadap harga saham untuk menilai apakah saham terlalu mahal ataukah terlalu murah. Gambar ini mengilustrasikan bahwa proses analisis fundamental bertujuan untuk menilai potensi keuntungan dan resiko investasi melalui pendekatan yang terstruktur, mulai dari makroekonomi hingga perusahaan dengan menggunakan model penilaian sesuai seperti dividen atau PER. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang jenis rasio laporan keuangan. Ada berapa sih jenis rasio laporan keuangan yang digunakan sebagai alat analisis keadaan keuangan dan kemampuan perusahaan? Seperti yang teman-teman lihat di sini, ada 7 nih teman-teman jenis rasio laporan keuangan. Yang pertama adalah rasio laba terhadap saham yang beredar atau EPS, di mana rumus EPS adalah keuntungan bersih dibagi jumlah saham beredar. Kemudian yang kedua adalah dividend yield, di mana dividend yield ini dapat dicari menggunakan rumus atau dengan dihitung dividen per saham dibagi harga pasar saham. Kemudian yang ketiga adalah price earning ratio, dengan rumusnya harga saham per lembar saham biasa dibagi dengan earning per share. Nah, yang keempat ada dividen payout ratio, dengan rumusnya ialah dividen per lembar saham dibagi laba per lembar saham. Yang kelima ada rasio harga saham terhadap pertumbuhan laba perusahaan, dengan rumus PE ratio dibagi dengan pertumbuhan tahunan EPS. Lalu jenis rasio laporan keuangan yang keenam adalah rasio utang perusahaan, dengan rumus PE ratio dibagi dengan pertumbuhan tahun EPS. Jika teman-teman perhatikan, untuk mencari rasio harga saham terhadap pertumbuhan laba perusahaan dan rasio utang perusahaan, rumusnya hampir sama ya teman-teman, bahkan sama ya. Selanjutnya adalah return on equity, dengan rumus laba bersih dibagi nilai buku ekuitas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penilaian saham nih. Apa sih penilaian saham itu? Jadi teman-teman, penilaian saham adalah suatu mekanisme untuk merubah serangkaian variabel ekonomi atau variabel perusahaan yang diramalkan menjadi perkiraan tentang harga saham. Maksudnya, suatu metode untuk mencari nilai-nilai saham yang akan menjadi ukuran dalam investasi surat berharga. Lalu, tujuan dari penilaian saham ini untuk apa sih?
Jadi, penilaian saham ini untuk memberikan gambaran pada manajemen atas estimasi nilai saham suatu perusahaan yang akan digunakan sebagai rujukan manajemen sebagai pertimbangan kebijakan atas saham perusahaan bersangkutan. Nah, jenis penilaian saham ini ada berapa sih gitu kan teman-teman? Jenis penilaian saham ini terdapat 3 teman-teman, yaitu nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Nilai buku adalah nilai aset yang tersisa setelah dikurangi kewajiban perusahaan. Dan kemudian nilai pasar adalah harga yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran saham. Dan yang terakhir, nilai intrinsik adalah nilai saham yang menentukan harga wajar suatu saham. Berikutnya adalah kita akan ngebahas tentang present value approach. Present value approach merupakan perhitungan nilai saham yang dilakukan dengan mendiskontokan semua aliran kas yang diharapkan di masa datang dengan tingkat diskonto sebesar tingkat retur yang disyaratkan investor. Nilai intrinsik atau nilai teoritis suatu saham nantinya akan sama dengan nilai diskonto semua aliran kas yang akan diterima investor di masa datang. Nah, proses penilaian saham di sini akan meliputi yang pertama adalah estimasi aliran kas saham di masa depan, yang kedua estimasi tingkat retur yang disyaratkan, yang ketiga adalah mendiskontokan setiap aliran kas dengan tingkat diskonto sebesar tingkat retur yang disyaratkan, dan yang keempat adalah nilai sekarang setiap aliran kas tersebut dijumlahkan sehingga diperoleh nilai intrinsik saham bersangkutan. Materi selanjutnya yaitu terkait dengan present value approach, yaitu perhitungan nilai saham yang dilakukan dengan mendiskontokan semua aliran kas yang diharapkan di masa datang dengan tingkat diskonto sebesar tingkat return yang disyaratkan investor. Nilai intrinsik atau nilai teoritis suatu saham nantinya akan sama dengan nilai diskonto semua aliran kas yang akan diterima investor di masa datang. Nah, intinya, pendekatan ini tuh dilakukan dengan mendiskontokan semua aliran kas yang diharapkan di masa datang dengan tingkat diskonto sebesar tingkat return yang disyaratkan investor. Adapun untuk model pertumbuhan konstan ini juga disebut sebagai model Gordon. Model ini dipakai untuk menentukan nilai saham jika dividen yang akan dibayarkan mengalami pertumbuhan secara konstan selama waktu tak terbatas. Adapun untuk persamaan model pertumbuhan konstan yaitu P0 sama dengan D1 dibagi K dikurang G, di mana P0 adalah nilai intrinsik saham dengan model pertumbuhan yang konstan. Sedangkan D1 yaitu dividen yang akan diterima dalam jumlah konstan selama periode pembayaran dividen di masa datang. Sedangkan untuk K yaitu tingkat return yang diisyaratkan investor. Adapun untuk G yaitu tingkat pertumbuhan dividen yang diharapkan dari suatu saham. Materi selanjutnya yaitu tentang price earning ratio approach. Price earning ratio adalah suatu gambaran terkait harga saham perusahaan dan juga laba atau keuntungan yang mampu dihasilkan oleh perusahaan. Nilai keuntungan dari perusahaan ini umumnya disebut dengan earning per share atau EPS. Adapun tujuan dari price earning ratio ini, yang pertama, mengevaluasi investasi prospektif, yaitu dengan menghitung nilai price earning ratio, maka kita bisa mengetahui lebih jelas apakah saham ini bisa menjadi instrumen investasi yang menguntungkan di masa depan atau tidak. Selain itu juga bisa memahami kondisi keuntungan dan juga saham dari perusahaan tersebut dengan nilai PER. Selanjutnya, tujuan yang kedua yaitu memperkirakan nilai pasar pada suatu saham. Perhitungan price earning ratio ini memiliki peran yang sangat penting agar persepsi pasar pada suatu saham bisa diketahui dengan jelas. Kondisi terkait naik atau turunnya suatu saham akan mampu menggambarkan kondisi perusahaan dan juga bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk para investor. Adapun untuk pendekatan dari price earning ratio ini disebut juga dengan pendekatan multiplier. Artinya, investor akan menghitung berapa kali nilai earning yang tercermin dalam harga suatu saham. Price earning ratio ini menggambarkan rasio atau perbedaan antara harga saham terhadap earning perusahaan atau EPS. Sedangkan untuk persamaan dari pendekatan price earning ratio ini yaitu P0 dibagi dengan S1 sama dengan D1 dibagi E1
dibagi dengan K dikurang dengan G, di mana untuk D1-nya yaitu estimasi dividen tunai, sedangkan untuk P0-nya yaitu nilai intrinsik saham, sedangkan untuk E1-nya yaitu estimasi dari EPS, untuk K-nya yaitu tingkat return yang diharapkan investor, sedangkan untuk G-nya yaitu tingkat pertumbuhan dividen yang diharapkan dari saham. Itulah beberapa materi terkait dengan analisis dan strategi saham. Adapun untuk kesimpulan pada materi analisis dan strategi saham pada kali ini yaitu strategi investasi aktif adalah strategi yang menunjukkan bahwa investor secara aktif dalam melakukan pemilihan dan jual beli saham, mencari informasi, mengikuti waktu dan pergerakan harga saham, serta bertindak aktif lainnya untuk menghasilkan abnormal return. Sedangkan strategi investasi pasif adalah strategi yang menunjukkan bahwa investor tidak secara aktif mencari informasi atau melakukan jual beli saham yang bisa menghasilkan abnormal return. Selanjutnya ada dua macam strategi pasif, yaitu strategi buy and hold dan strategi mengikuti indeks. Adapun untuk menganalisa saham mana yang akan dibeli investor, perlu menggunakan beberapa alat analisis, yaitu dengan pendekatan teknikal dan pendekatan fundamental. Cara menganalisis dan memilih saham ini dapat dengan beberapa cara analisa. Di antaranya ada analisis ekonomik, analisis pertumbuhan, analisis tingkat inflasi dan suku bunga, analisis kebijakan pemerintah, analisis industri, serta analisis emiten. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.